Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, jumpa lagi dengan saya Bu Ayu. Pada kesempatan kali ini, Bu Ayu akan menjelaskan materi prakarya kelas 8 di semester genap, khususnya yaitu materi kerajinan. Nah, di semester ini materi kerajinan yang akan kita bahas adalah kerajinan dari limbah keras. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa ikuti channel YouTube Bu Ayu. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Nah, pada kesempatan hari ini tujuan belajar kita adalah yang pertama itu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan dan juga bangsa. Dan yang kedua adalah memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan juga karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan juga peduli lingkungan. Sebelum kita lanjutkan, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan kerajinan dari limbah keras itu? Ada yang sudah tahu? Oke, bagi yang sudah tahu boleh sambil ditulis di komen yang di bawah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu jelaskan satu persatu dulu. Dari kata kerajinan itu artinya adalah karya atau produk yang memiliki nilai seni. Kemudian limbah itu adalah sampah atau sisa hasil kegiatan manusia, apapun itu yang sudah tidak terpakai. Kemudian keras adalah suatu sifat kaku, sulit terurai dan juga sulit untuk dibentuk. Jadi pengertian dari kerajinan dari limbah keras adalah karya kerajinan atau produk kerajinan yang dibuat dari bahan limbah atau sampah sisa hasil kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai dan memiliki sifat keras, kaku, atau sulit terurai dan juga sulit untuk dibentuk. Nah, di dalam pengolahan limbah, terutama limbah keras, itu ada beberapa cara. Yang biasanya dilakukan adalah sanitasi, pembakaran, dan juga penghancuran. Apa sih yang dimaksud dengan sanitasi atau penghancuran dan juga pembakaran? Perbedaannya apa? Ada yang sudah tahu? Oke, kalau belum tahu, mari kita baca bersama-sama ya. Jadi sanitasi atau sering dikata sanitary landfill itu adalah pengolahan sampah terkontrol dengan sanitasi yang baik. Kemudian pembakaran yaitu sampah dibakar di dalam alat insinerator dan hasil pembakarannya itu berupa gas dan residu pembakaran. Sedangkan penghancuran itu adalah penghancuran sampah yang menggunakan mobil pengumpul sampah dengan alat pengaduk sehingga menjadi potongan kecil-kecil. Nah, di dalam prinsip kerajinan bahan limbah keras itu prinsip yang digunakan sama seperti semester lalu yang pernah kita bahas, yaitu 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce, reuse, recycle? Masih ingat? Coba perhatikan gambar berikut ini. Sudah diperhatikan ya. Kemudian mari kita bahas, ingat lagi. Apa itu reduce? Nah, reduce yaitu pengurangan barang supaya tidak menimbulkan sampah atau limbah. Kemudian reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa kita gunakan supaya tidak menimbulkan sampah. Dan yang terakhir adalah recycle. Ini adalah kegiatan mengolah atau mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa dipakai menjadi barang atau produk kerajinan. Nah, tugas kita nanti di dalam mata pelajaran prakarya ini adalah yang recycle ini, yaitu mengolah atau mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai atau limbah menjadi produk kerajinan. Nah,
Tuh, dari beberapa limbah keras, karena limbah keras itu kan macamnya sangat beragam. Nah, dari beberapa limbah keras itu ada sebagian yang benar-benar tidak bisa digunakan kembali sehingga perlu dihancurkan, tapi juga ada beberapa yang masih bisa didaur ulang sehingga bisa menjadi produk atau barang yang memiliki nilai fungsi dan nilai seni. Bahkan ada yang bisa juga memiliki nilai jual. Nah, kita sebagai generasi muda harus peka terhadap kondisi lingkungan dan bisa kreatif dalam mengatasinya. Nah, maksudnya peka di sini adalah ketika di lingkungan kita itu terdapat masalah seperti banyaknya limbah, nah kita harus mencari solusi yang kreatif. Solusi yang kreatif itu misalnya seperti apa? Yaitu membuat produk kreatif berbentuk kerajinan dari bahan limbah tersebut. Tuh. Kemudian, nah, bagaimana untuk bisa menjadi kreatif? Untuk bisa menjadi kreatif itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu produk apa yang ingin kita buat dan bahan apa yang ingin kita manfaatkan dari suatu masalah. Misalkan di sekitar kita itu terdapat banyak limbah, khususnya limbah keras. Nah, nanti kita akan membuat suatu produk yang bisa terbuat dari limbah keras tersebut. Nah, sebelum membuat kerajinannya, kita harus menyusun dulu rancangannya. Nah, rancangannya seperti apa? Nah, rancangan ini tentunya kalian sudah sering membuat di kelas 7 semester 1 atau 2 dan juga semester genap di kelas 8 kemarin. Nah, adapun di saat kita membuat rancangan yang harus kita pikirkan adalah satu, metodenya, kemudian asosiasinya, kemudian estetika, kebutuhan telesis, dan kegunaannya. Nah, baru setelah kita membuat rancangan yang berkelanjutan kemarin, kita bisa menimbulkan suatu kreativitas. Nah, kreativitas itu apa hasilnya? Nah, di sini kita lihat bahwa kreativitas itu dapat menghasilkan suatu produk. Produk yang bagaimana? Bisa produk fashion atau kerajinan, interior, atau elemen estetis rumah. Nah, setelah kita bisa menghasilkan suatu produk, kita juga akan mendapatkan suatu manfaat. Nah, apa itu manfaatnya? Yaitu bagi lingkungan, bagi diri kita sendiri itu adalah bisa mendapatkan manfaat seperti kewirausahaan, pasar global, perubahan pola pikir manusia, peningkatan kualitas hidup manusia, dan juga perubahan tingkah laku manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas dulu karena di sekitar kita itu sangat beragam sekali jenis bahan limbah keras. Nah, di sini kita akan membedakan kerajinan bahan limbah keras itu dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal bahannya, yaitu kerajinan dari limbah keras organik atau alami dan juga kerajinan dari limbah keras anorganik atau buatan. Nah, apa sih limbah keras organik itu? Jadi, limbah keras organik itu adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan dan juga hewan yang memiliki sifat keras, padat, dan membutuhkan waktu cukup lama untuk terurai dalam tanah. Tuh. Nah, apa? Contoh dari limbah keras organik adalah tulang ikan, kemudian cangkang kerang, kemudian tulang sapi, sisik ikan, potongan kayu, dan juga tempurung kelapa. Ini sangat sering kita jumpai ya di sekitar kita. Nah, itu. Kemudian satunya lagi adalah limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik adalah limbah yang berwujud keras, padat, dan sangat sulit terurai dan juga sulit untuk membusuk. Contohnya apa? Contohnya yaitu plat logam, kemudian pecahan keramik, botol bekas atau pecahan kaca, kemudian besi dan juga kaleng. Nah,
dalam membuat suatu karya kerajinan limbah. Nah, karya kerajinan limbah khas suatu daerah itu ditentukan oleh sumber daya limbah yang tersedia di daerah tersebut. Jadi, masing-masing daerah itu pasti memiliki khas limbah tertentu. Nah, untuk membedakannya nanti kita bisa bahas di sini ya, bisa sambil dibaca bareng-bareng. Nah, bahan kerajinan limbah keras kalau berdasarkan kondisi wilayahnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pesisir atau pantai. Nah, sampah atau limbah keras yang berasal dari daerah pantai itu seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan juga tulang ikan. Kemudian di daerah perkotaan itu limbah keras yang bisa kita temukan itu seperti pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, plastik bekas perabot. Dan yang di pegunungan, daerah pegunungan itu limbah yang bisa kita temukan itu limbah kayu pinus, kayu akasia, dan juga kayu kamper. Kemudian yang terakhir adalah di daerah pertanian, seperti lingkungan kita saat ini, limbah-limbah yang bisa kita temukan, limbah keras yang bisa kita temukan di daerah pertanian itu yaitu tulang hewan, tulang sapi, tulang ayam, tulang kambing, dan juga botol itu ya. Nah, di dalam pengolahan limbah keras itu sebenarnya hampir sama antara limbah satu dengan limbah yang lainnya. Nah, untuk pengolahan secara sederhananya dapat kita baca seperti ini ya. Ada 6 tahapan sederhana pengolahan secara sederhananya. Yang pertama adalah pemilahan, kemudian pembersihan, kemudian pengeringan, kemudian pewarnaan, kemudian pengeringan lagi, dan yang terakhir adalah penghalusan. Nah, untuk pemilahan ini itu maksudnya adalah sebelum kita mengolah, kita itu harus memilah-milah dulu, memisah-misahkan dulu limbah yang akan kita gunakan berdasarkan kualifikasi tertentu. Bisa berdasarkan jenisnya atau besar ukurannya dan juga jenisnya, dan juga mungkin warna juga bisa. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemilahan, kita lakukan pembersihan. Pembersihan itu yaitu pencucian menggunakan deterjen ya, supaya kuman-kuman atau kotorannya hilang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah pengeringan. Jadi setelah dicuci itu produk atau bahan limbahnya harus dikeringkan supaya terhindar dari jamur. Kemudian dilakukan pewarnaan, bisa dengan menggunakan cat warna, bisa dengan disemprot atau dikuas. Kemudian setelah pewarnaan maka akan dilakukan tahap pengeringan. Jadi setelah diwarna itu bisa kita lakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan terlebih dahulu dengan sinar matahari langsung. Kemudian tahapan yang terakhir sebelum diolah itu adalah di finishing. Caranya bisa dengan dipotong, ditempa, digerinda, atau diamplas. Nah, kira-kira bahan limbah keras organik dan anorganik yang ada di sekitar rumahmu apa aja yang ada? Coba nanti dituliskan di dalam kolom komentar ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini saya cukupkan sekian. Pertanyaan yang saya sampaikan atau saya ajukan tadi tolong dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih, see you next video. Oke, jangan lupa ya klik tombol like, share, komen, dan subscribe pada channel YouTube ini, yaitu Belajar Asik, supaya Bu Ayu semakin semangat bikin video buat kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.